Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama anak. Pemerolehan bahasa pertama anak itu terjadi pada mata pelajaran yaitu psikolinguistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Weda Yasmin dengan NPM 24060020, mata kuliah Psikolinguistik, dan dosen pengaku saya Pak Andi Saputra Harhab MPD. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah ilmu gabungan antara psikolog dan linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa manusia dengan pikiran atau otak mereka. Secara singkat, ilmu ini mencari tahu bagaimana proses mental di dalam otak kita bekerja untuk 3 hal utama. Yang pertama, memperoleh bahasa. Bagaimana anak-anak bisa belajar berbicara. Yang kedua, memahami bahasa. Bagaimana kita mengerti ucapan atau tulisan orang lain. Yang ketiga ialah memproduksi bahasa. Bagaimana kita mengubah pikiran menjadi kata-kata. Bahasa pertama anak. Bahasa pertama anak atau sering disebut dengan B1 atau bahasa ibu adalah bahasa pertama anak untuk pertama kalinya sejak lahir secara alami melalui interaksi dengan orang tuanya dan lingkungan sekitarnya tanpa melalui jalur sekolah formal. Proses perolehan terjadi lewat beberapa tahapan biologis yang universal. Yang pertama, tahap meraban atau mengocek. Itu disebut juga dengan babbling. Nah, terjadi pada usia 6 sampai 12 bulan. Di situ anak mulai memproduksi bunyi sederhana seperti kata ba, atau mama. Tahap satu kata atau hologratis terjadi pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Anak menggunakan satu kata untuk mewakili satu arti penuh. Misalnya, kata cucu itu berarti dia ingin minum susu. Tahap 2 kata. Itu terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Di situ, anak mulai merangkai 2 kata. Misalnya, kata mama ikut atau mama mau mam. Tahap telegrafik. Itu terjadi pada usia 2 sampai 3 tahun. Di situ, anak sudah bisa menyusun kalimat pendek yang hanya berisi kata-kata yang penting saja bagi mereka. Teori-teori apa sajakah dalam pemerahan bahasa? Yang pertama itu teori nativisme. Itu bahasa adalah kemampuan bawaan sejak lahir atau genetik. Manusia lahir dengan language articulation device atau perangkat pemerolehan bahasa yang otaknya berisi tata bahasa universal. Lingkungan hanya berfungsi sebagai pemicunya. Slogannya, bahasa itu diserap, ditangkap, bukanlah diajarkan. Yang kedua, teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Bahasa adalah perilaku yang diperoleh melalui kebiasaan dan lingkungan. Anak belajar bahasa lewat proses stimulus, respon, penguatan. Di situ, anak dapat meniru ucapan orang dewasa lalu mendapatkan hadiah berupa pujian atau perhatian jika ucapannya benar, sehingga mereka mengulangnya untuk kedua, ketiga kalinya. Yang ketiga, teori kognitivisme. Jadi, Jean Piaget. Perkembangan bahasa anak sangat bergantung pada perkembangan kecerdasan kognitifnya. Anak harus lebih memahami tentang dunia fisiknya terlebih dahulu sebelum dia bisa membahasakannya. Bahasa adalah hasil dari pematangan kognitif si anak tersebut. Keempat, teori intetrasinisme sosial dari Vygotsky dan Brenner. Menurut mereka, bahasa diperoleh dari perpaduan kemampuan biologis anak dan juga interaksi sosial yang intens. Orang tua atau pengasuh mereka bertindak sebagai language activation support system,
Mereka memberikan bantuan sosial dan komunikasi nyata sehari-hari yang dapat membantu si anak untuk memahami struktur bahasa secara alamiah. Tahapan pemulahan bahasa anak itu terjadi melalui 6 tahapan. Yang pertama, tahapan vokalisasi awal. Itu terjadi pada usia 0 sampai 4 bulan. Di situ, anak dapat berkomunikasi lewat tangisan refleks, lalu mulai mengeluarkan bunyi vokal sederhana seperti kata "ah" atau "uh". Yang kedua, tahap meraban atau mengoceh. Itu terjadi pada usia 5 sampai 12 bulan. Anak mengulang kombinasi konsonan vokal tunggal yang mudah diproduksi oleh bibir mereka, seperti kata baba, baba, atau mama, mama, mama. Yang ketiga, satu kata atau holografis. Itu terjadi pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Di situ, anak dapat mengucapkan satu kata tunggal untuk mewakili satu arti kalimat penuh. Misalnya, kata Mimi itu berarti dia mau minum susu. Yang keempat, dua kata. Itu terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kosakata anak meningkat dan mereka mulai bisa merangkai dua kata dasar bersamaan. Misalnya kata mama ikut, mama mau mam. Yang kelima, telegrafik. Itu terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun. Anak menyusun kalimat pendek yang mirip teks telegram, hanya memakai kata kunci penting, kata benda atau kata kerja, dan membuat kata itu saling terhubung. Yang keenam, tata bahasa dewasa. Itu terjadi 4 tahun ke atas. Kemampuan bahasa anak sudah matang, bisa menyusun kalimat kompleks dan lancar cara penyampaiannya. Nah, dalam video ini terjadi pada anak yang mengalami usia 5 sampai 12 bulan. Ini adalah anak yang sedang bablip atau mengoceh. Anak ini menuju one word stage. Anak dalam video tersebut terlihat berada dalam fase transisi antara mengoceh babbling dengan menirukan kata tunggal yang bermakna. Dia belum bisa merangkai kalimat, namun sudah bisa merespon stimulus bahasa dari orang dewasa di sekitarnya. Kita akan membahas dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, tahap mengoceh atau babbling itu, anak berada pada fase akhir mengoceh, menuju kata pertama. Bunyi yang dihasilkan berfokus pada satu kata tunggal yang terus berulang. Penguasaan bunyi atau bilabial, bunyi bahasa yang diproduksi anak adalah kata ba, terdengar pada detik kedua dan ke-8. Bunyi B ini termasuk dalam bunyi bilabial, gerakan pertemuan dua bibir yang secara biologis paling mudah untuk dikuasai dan ditiru anak pada awal perkembangan bahasanya. Kemampuan interaksi sosial atau turn taking. Anak sudah memahami pola komunikasi dua arah. Dia tahu kapan harus mendengarkan stimulus orang dewasa dan kapan waktu yang tepat untuk meresponnya. Yang ketiga, bahasa reflektif lebih unggul. Meski kemampuan bicaranya masih ekspresif, baru bisa satu kata, anak sudah mampu memahami konteks permainan cilup bah secara detail, ditunjukkan melalui ekspresi wajah gembira, senyuman, serta kontak mata yang sangat fokus kepada orang tuanya. Bahasa diperoleh secara alami dan bertahap. Pemerolehan bahasa pertama atau disebut dengan B1 pada anak bukanlah proses instan, melainkan proses biologis yang runtut dan universal. Dimulai dari tangisan, ocehan, atau babbling, kemudian hingga akhirnya menjadi kalimat sempurna. Pentingnya peran lingkungan atau interaksi sosial. Anak tidak bisa menguasai bahasa hanya dengan kemampuan bawaan sejak lahirnya. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, keterlibatan aktif orang dewasa atau orang tuanya sebagai language acquisition support system atau LAS melalui stimulus sederhana seperti permainan ciluk bah sangat krusial untuk memancing anak berbicara.
Pemahaman mudah muncul lebih cepat daripada pengucapannya. Kemampuan berbahasa repetitif anak memahami maksud dan konteks berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan ekspresifnya. Produksi kata. Anak mungkin baru bisa mengucap satu suku kata, tetapi dalam otaknya sudah memahami seluruh alur komunikasi di sekitarnya. Sebelum menguasai tata bahasa yang rumit, anak-anak terlebih dahulu mempelajari aspek-aspek tata bahasa yang sederhana, seperti kemampuan tone taking, tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus berbicara, penggunaan kontak mata dan juga ekspresi emosionalnya. Bunyi bilabial adalah fondasi awal. Secara biologis, bunyi yang dihasilkan oleh pertemuan kedua bibir seperti ba, p, m paling mudah diproduksi pertama kali oleh si anak karena gerakannya yang visual dan sederhana. Nah, perpaduan biologis dan juga sosial. Perolehan bahasa pertama anak adalah hasil kerjasama antara potensi bawaan sejak lahir, faktor internal, dan juga stimulus aktif dari lingkungan sekitarnya, termasuk faktor eksternal. Bukti nyata, teori interasionisme pada video tersebut menjadi contoh konkret bagaimana sebuah interaksi sosial sederhana seperti permainan ciluba dapat berfungsi sebagai sistem pendukungnya yang efektif untuk memicu kemampuan bahasa anak. Proses yang runtut dan logis, anak belajar bahasa secara bertahap. Mereka menguasai kemampuan memahami konteks bahasa refleksif dan juga aturan pergantian bicara atau tone taking terlebih dahulu. Baru kemudian memproduksi bunyi bahasa ekspresi yang paling mudah secara biologis, yaitu bunyi bilabial seperti kata ba. Terima kasih untuk hasil dari video saya. Jika ada salah saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.